Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairini Zahro. Saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Puzzle untuk meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran PKN di kelas 3 SD Negeri Tajur 2. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Misriandi MPD selaku dosen pengampu metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang. Pendidikan merupakan sarana utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tanpa pendidikan akan sulit diperoleh hasil dari kualitas sumber daya manusia yang maksimal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penjelasan pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di sini ada minat. Minat adalah sesuatu yang sangat penting bagi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Dengan minat, orang akan berusaha mencapai tujuannya. Oleh karena itu, minat dikatakan sebagai salah satu aspek psikis manusia yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan. Nah, ada dua aspek dikandung oleh minat antara lain aspek kognitif dan aspek afektif. Nah, aspek kognitif ini mengandung pengertian bahwa minat selalu didahului oleh pengetahuan, pemahaman dan konsep yang diperoleh dan dikembangkan dan pengalaman atau hasil interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan aspek afektif menunjukkan pada derajat emosional yang dinyatakan dalam bentuk proses menilai untuk menentukan kegiatan yang disenangi. Jadi suatu aktivitas ini bila disertai dengan minat individu yang kuat, maka ia akan mencurahkan perhatiannya dengan baik terhadap aktivitas tersebut. Minat belajar ini adalah daya penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman. Nah, minat ini tumbuh karena ada keinginan untuk mengetahui dan memahami sesuatu, mendorong serta mengarahkan minat belajar peserta didik, sehingga lebih sungguh-sungguh dalam belajarnya. Minat belajar menurut Clayton Alderfer dalam Nassar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi hasil belajar sebaik mungkin. Nah, berdasarkan definisi dari para ahli dapat disebutkan bahwa minat belajar adalah energi kekuatan yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan belajar. Nah, dari siswa kelas 3 SD Negeri Tajur 2, ini siswa kurang minat ketika pembelajaran berlangsung. Nah, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pembelajaran PKN dilaksanakan cenderung berpusat pada guru, yakni guru ini menyampaikan materi dengan ceramah, sedangkan murid hanya mendengarkan dan mencatat. Guru lebih berperan, sedangkan keterlibatan murid kurang diperhatikan. Padahal, dalam mata pelajaran PKN itu sendiri, terdapat materi yang banyak dan bersifat hafalan, sehingga membutuhkan peran aktif dari murid. Nah, hal tersebut mengakibatkan siswa menjadi jenuh dan kurang semangat dalam belajar. Gejala tersebut menunjukkan bahwa minat belajar siswa kelas 3 SD Negeri Tajur 2 pada pembelajaran PKN masih rendah, yang juga berdampak pada hasil belajar yang rendah. Hal ini disebabkan minimnya penerapan dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran saintifik. Nah, penggunaan teknologi ini dalam pembelajaran dapat mendukung dan membantu guru dalam memberikan materi. Selain itu, penggunaan kaidah saintifik dalam proses pembelajaran juga dapat melibatkan siswa agar dapat lebih aktif dalam menyelesaikan masalah.
mengambil keputusan, mengajukan pertanyaan, dan merangkum materi pembelajaran. Nah, proses yang melibatkan siswa secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa. Nah, berikut masalah yang dijelaskan di atas perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran untuk menumbuhkan minat dan motivasi siswa. Nah, mengajukan solusi dengan menyarankan jenis materi pembelajaran baru, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran saat ini adalah sistem pembelajaran yang didukung oleh perkembangan teknologi berupa media pembelajaran. Selain itu, di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama ada rendahnya minat siswa dalam pembelajaran PKN, rendahnya hasil pembelajaran siswa dalam pembelajaran PKN, kurang kondusif kelas dalam pembelajaran PKN, kurangnya media ajar yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran PKN, kurangnya kreativitas guru dalam pembelajaran PKN, kurangnya motivasi yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran PKN, peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran PKN, kurangnya percaya diri kepada siswa dalam pembelajaran PKN, kurangnya kedisiplinan terhadap siswa dalam pembelajaran PKN, dan yang terakhir ada kurangnya perhatian siswa dalam pembelajaran PKN. Di sini ada fokus masalah. Yang pertama, bagaimana persiapan guru dalam menyiapkan media pembelajaran puzzle pada kelas 3 SD Negeri Tajur 2. Yang kedua, bagaimana respon siswa dalam penerapan media pembelajaran puzzle pada kelas 3 SD Negeri Tajur 2. Yang terakhir, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan media pembelajaran puzzle pada kelas 3 SD Negeri Tajur 2. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas dapat merumuskan permasalahan, yaitu apakah ada hubungan puzzle menjadi media pembelajaran yang tepat dan membawa dampak positif untuk mata pelajaran PKN kelas 3 SD Negeri Tajur 2. Nah, manfaat penelitian yang pertama bagi siswa. Diterapkannya media pembelajaran puzzle pada siswa mampu meningkatkan minat belajar serta hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKN. Bagi guru, memperluas pengetahuan guru mengenai strategi pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kemampuan siswa serta dapat memberikan dan mengembangkan kualitas mengajar guru. Yang ketiga, bagi peneliti, menjadi sarana pengembangan wawasan mengenai strategi pembelajaran, serta dapat menambahkan pengetahuan tentang penelitian, eksperimen, dan strategi pembelajaran menggunakan media puzzle. Di sini bab 2, kajian pustaka, landasan teori. Yang pertama ada hakikat media pembelajaran. Secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin yang artinya alat. Sedangkan secara terminologi, ialah menyajikan suatu informasi ilmiah yang dapat membuat seseorang paham dengan mudah. Nah, media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat bantu mengajar, baik di kelas, indoor, ataupun di luar kelas, outdoor. Nah, hal ini diperkuat oleh Jahiri bahwa media pembelajaran sebagai alat yang akan mudah membantu kelancaran serta keberhasilan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Menurut Hamalik dalam buku Muhammad Syarif Sumantri, sebagai guru dalam proses pembelajaran harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup dalam memahami media pembelajaran, yaitu media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektivitaskan proses belajar mengajar. Yang kedua ada fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga seluk-beluk proses belajar, hubungan antar metode mengajar dan media pembelajaran, nilai atau manfaat media pendidikan dalam pembelajaran, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, berbagai jenis alat dan teknik media pembelajaran, usaha inovasi dalam media pembelajaran. Nah, sebagai salah satu komponen sumber belajar media pembelajaran adalah alat bantu, baik berupa alat-alat elektronik, gambar, peraga, buku, dan lain-lain yang digunakan dalam menyalurkan isi pelajaran.
Nah, media pembelajaran dapat digunakan guru untuk yang pertama memperjelas informasi atau pesan, yang kedua memberikan tekanan pada hal-hal yang penting, memberikan variasi, memperjelas struktur pembelajaran, dan meningkatkan motivasi. Selanjutnya ada jenis-jenis pembelajaran. Nah, terdapat beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pengajaran, yaitu media visual, media audio media visual seperti gambar atau foto, peta konsep, grafik, diagram, peta atau globe, dan poster, dan masih banyak lainnya. Nah, media visual itu seperti radio, tape recorder, telepon, lab bahasa, dan lain-lain. Media audiovisual seperti televisi, video kaset, dan film bersuara. Di sini ada fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu ngajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Penggunaan bahan pembelajaran dalam proses pembelajaran akan sangat memberikan kontribusi terhadap efektivitas serta penyampaian pesan dan isi dalam proses pembelajaran. Selain itu, dapat membangkitkan motivasi dan minat siswa, serta dapat membantu meningkatkan pemahaman, menyajikan data yang menarik dan terpercaya, serta memudahkan interpretasi dan memadatkan informasi. Nah, media pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Selain itu, juga fungsi dari media pembelajaran itu sendiri dapat meningkatkan kenikmatan tersendiri ketika belajar sehingga meningkatkan pemahaman, lancar pencapaian tujuan pembelajaran, serta membantu peserta didik mengingatkan kembali serta mengorganisasikan informasi yang didapat. Jadi, dengan adanya media pembelajaran ini, siswa jadi semangat dalam belajarnya gitu, dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena kalau tidak ada media pembelajaran, hanya metode ceramah, itu siswa sangat boring atau bosan gitu ya. Nah, sedangkan dengan adanya media pembelajaran ini, siswa kan juga terlibat gitu, jadinya tidak boring dan yang terpenting itu si siswa ini dapat memahami apa yang disampaikan oleh gurunya gitu dengan adanya si media pembelajaran karena siswa juga terlibat gitu. Selanjutnya ada pengertian media puzzle. Media puzzle yang dipilih sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan di kelas 3 pada pembelajaran PKN materi tentang keberagaman agama di Indonesia. Nah, menurut Yuda, puzzle adalah suatu gambar yang dibagi menjadi potongan-potongan gambar yang bertujuan untuk mengasah daya pikir, melatih kesabaran, dan membiasakan kemampuan berbagi. Nah, selain itu, media puzzle juga dapat disebut permainan edukasi, karena tidak hanya untuk bermain, tapi juga mengasah otak dan melatih antara kecepatan pikiran dan tangan. Oleh karena itu, media puzzle diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, media permainan puzzle ini merupakan media gambar yang masuk ke dalam jenis media visual karena bisa dicerna melalui indera penglihatan. Jadi dapat disimpulkan, media puzzle adalah media pembelajaran berupa potongan-potongan gambar, huruf, kata, dan kalimat menjadi satu gambar yang utuh yang melibatkan psikomotorik anak dan penalarannya dalam menyusun puzzle tersebut. Di sini ada manfaat media puzzle. Di dalam permainan ada manfaat yang dapat kita ambil dan di bawah ini manfaat puzzle sebagai berikut. Yang pertama, bisa meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir dan konsentrasi. Dalam bermain puzzle, anak dapat melatih kemampuan sel otaknya dengan menyelesaikan potongan-potongan puzzle menjadi utuh. Terus juga bisa melatih koordinasi mata dan tangan dengan menyusun kepingan puzzle menjadi utuh, meningkatkan kemampuan kognitif yang berkaitan dengan kemampuan belajar, memecahkan masalah. Belajar bersosialisasi,
Bermain puzzle yang dilakukan kelompok dapat meningkatkan interaksi sosial anak dengan bekerja sama mencari jalan keluar. Yang terakhir adalah melatih kesabaran. Jenis-jenis media puzzle, media permainan termasuk media permainan puzzle, sangat banyak jenisnya. Mulai dari gambar-gambar berwarna yang berbentuk huruf atau kalimat-kalimat sampai pada gambar-gambar yang tidak berwarna dan berbentuk 2 atau 3 dimensi. Nah, di sini ada beberapa jenis puzzle yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan memahami kosakata. Yang pertama ada spelling puzzle, yaitu puzzle yang terdiri dari gambar-gambar dan huruf acak untuk dijodohkan menjadi kosakata yang benar. Yang kedua ada jigsaw puzzle, yaitu puzzle berupa beberapa pertanyaan untuk dijawab. Kemudian dari jawaban itu diambil huruf-huruf pertama untuk dirangkai menjadi sebuah kata yang merupakan jawaban yang paling akhir. Yang ketiga ada the thing puzzle, yaitu puzzle yang berupa deskripsi kalimat-kalimat yang berhubungan dengan gambar-gambar benda untuk dijodohkan. Yang keempat ada the letters readiness puzzle, yaitu puzzle yang berupa gambar-gambar disertai dan huruf-huruf nama gambar tersebut, tetapi huruf itu belum lengkap. Yang terakhir ada crosswords puzzle, yaitu puzzle yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan cara memasukkan jawaban tersebut dalam kotak-kotak yang tersedia baik secara horizontal maupun verbal. Nah, ini crosswords puzzle ini tuh seperti teka-teki silang, seperti itu. Pembelajaran puzzle itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya adalah merangsang fungsi panca indera anak, meningkatkan ketangkasan, meningkatkan kecerdasan berbahasa, meningkatkan interaksi sosial antara anak dengan guru atau orang tua dan temannya, meningkatkan sistem imun atau pencegahan tubuh anak terhadap lingkungan luar, sehingga anak menjadi lebih terbiasa dengan berbagai kondisi lingkungan, meningkatkan daya kreativitas dan membebaskan anak dari stres, melatih anak untuk lebih percaya diri, mengembangkan otak kanan anak. Nah, kelemahannya adalah membuat siswa hanya ingin bermain-main. Yang kedua, kondisi kelas yang menyenangkan menjadi tidak kondusif. Minat belajar. Di sini ada pengertian minat. Jadi minat belajar secara bahasa itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu minat dan belajar. Minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah atau keinginan. Belajar berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Nah, secara bahasa, minat belajar adalah keinginan hati yang tinggi untuk berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Menyimpulkan bahwa minat belajar adalah keinginan hati yang tinggi peserta didik untuk berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu yang dilakukan lewat proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru saat mengajar di sekolah atau lewat kegiatan belajar. Ini ada indikator minat belajar. Indikatornya ada 4, yaitu perasaan senang, keterlibatan peserta didik, ketertarikan peserta didik, perhatian peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berminat akan cenderung semangat untuk belajar secara terus-menerus terhadap aktivitas-aktivitas yang disenangi dan dimanifestasikan melalui partisipasi terhadap sesuatu, sehingga menimbulkan rasa kebanggaan dan kepuasan tersendiri atas apa yang diraih atau diperoleh. Di sini ada faktor yang mempengaruhi minat. Ada 2 faktor yang mempengaruhi minat. Yang pertama faktor secara internal dan eksternal. Faktor internal ini peserta didik berminat yang berasal dari diri sendiri. Faktor internalnya antara lain pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu peserta didik berminat yang datangnya dari luar diri, seperti dorongan dari orang tua, dorongan dari guru, tersedianya sarana dan prasarana atau fasilitas dan keadaan lingkungan. Nah, dalam proses pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi minat, baik faktor internal dan faktor eksternal itu ada
motivasi, belajar, keluarga, bahan pelajaran, dan sikap guru dan lingkungan, cita-cita, bakat, sarana, dan prasarana. Ini ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi ya seperti dengan judulnya gitu ya, minat belajar terhadap pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi pengertian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Secara etimologi atau bahasa, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca berarti 5 dan sila berarti batu, sendi, atau dasar. Kata sila ini berasal dari kata susila yaitu tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila adalah 5 batu sendi atau 5 tingkah laku yang baik. Nah, Pancasila juga adalah sistem pendidikan Indonesia mengenai kehidupan bangsa dan bermasyarakat. Pancasila merupakan etika dan moralitas bangsa Indonesia dalam arti mewakili inti bersama dan moralitas berbeda yang sebenarnya yang terdapat di Indonesia. Penelitian yang relevan dari tinjauan yang telah dilakukan oleh peneliti. Di sini ada beberapa penelitian yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini. Itu penelitian yang dilakukan oleh Dia Amana dengan judul penggunaan media puzzle picture untuk meningkatkan hasil belajar IPA materi alat pernafasan manusia pada siswa kelas 5 semester 1. Nah, yang kedua ada penelitian ini dilakukan oleh Indah Budiarti dengan judul implementasi media puzzle untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik di kelas 2 SD Negeri 149 Palembang. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Rumaisa Khairani dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar IPS dengan menggunakan media puzzle di kelas 3 SDT Rafflesia Depok. Dari beberapa penelitian di atas tentu memiliki persamaan dan perbedaan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri itu. Yang pertama, persamaan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama menggunakan media pembelajaran puzzle. Metodologi yang digunakan yaitu menggunakan penelitian tindakan kelas. Mata pelajaran yang diteliti oleh peneliti yaitu mata pelajaran PKN. Nah, yang kedua perbedaan. Tahun penelitian di atas berbeda. Peneliti meneliti pada tahun 2000. Yang kedua, penelitian fokus terhadap hasil belajar siswa. Kerangka berpikir. Nah, proses pembelajaran hendaknya mencakup beberapa komponen pembelajaran yang ada. Nah, komponen tersebut adalah siswa, kurikulum, guru, media, dan metode sesuai tujuan yang ditentukan. Diketahui pada kondisi awal, partisipasi siswa dalam proses pembelajaran kurang aktif. Perhatian siswa masih rendah ketika guru menjelaskan materi PPKN. Dan kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Tidak ada media yang digunakan sehingga tidak melibatkan siswa. Jadi hanya metode ceramah. Akibatnya siswa menjadi malas, mengantuk, dan lesu. Mempertimbangkan kondisi awal tersebut dan untuk mengatasi rendahnya minat belajar siswa, maka peneliti mengembangkan rangkaian perilaku belajar yang berbentuk siklus melalui perencanaan, tindakan, dan observasi setiap siklusnya. Untuk memahami hak dan tanggung jawabnya, saya mencoba menggunakan media puzzle learning media yang berisi materi tentang keberagaman agama di Indonesia. Nah, hipotesis tindakan berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, peneliti dapat menarik suatu hipotesis bahwa penggunaan media pembelajaran puzzle dapat meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran PPKN di kelas 3 SD Negeri Tanjung. Di sini ada bab 3 metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama itu tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Tajur 2
pada tingkatan kelas bawah yaitu kelas 3 SD. Alasan peneliti memilih tempat ini adalah dikarenakan hasil survei peneliti ke SD tersebut dan masih ditemukan siswa yang memiliki minat belajar rendah pada mata pelajaran PKN. Hal ini disebabkan oleh guru karena guru pada mata pelajaran tersebut hanya menggunakan metode yang monoton, yaitu metode ceramah. Yang kedua, ada waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu dari bulan Agustus sampai bulan Oktober 2023. Alasannya karena ini merupakan waktu yang efektif untuk melakukan penelitian di kelas tersebut, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang diinginkan. Nah, metode dan desain tindakan atau rancangan siklus penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena pengaruh penggunaan media pembelajaran puzzle X terhadap minat belajarnya pada mata pelajaran PKN di kelas 3 SD Negeri Tajur 2 yang diperoleh berupa data kuantitatif. Di sini ada subjek atau partisipan dalam penelitian. Yang itu subjek atau partisipannya dalam penelitian adalah siswa pada kelas 3 di SD Negeri Tajur 2. Nah, peran dan posisi peneliti dalam penelitian, yaitu perannya sebagai guru dan pengobservasi yang melakukan tindakan kelas, yang memberlakukan tindakan kelas. Nah, hasil yang diharapkan adanya peningkatan minat dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN di kelas 3 SD Negeri Tajur 2. Teknik analisis data. Nah, teknik yang digunakan dalam menganalisis ini yaitu terkumpul dilakukan dengan mencari sumber data penelitian yaitu siswa dan tim pengajar PPKN. Dengan jenis data kuantitatif diperoleh langsung dari observasi dan pengamatan yang dilakukan kolaborator. Nah, instrumen penelitian ini adalah metode yang dipakai untuk mengukur dan mengumpulkan data pada karya ilmiah. Nah, instrumen penelitian sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas data yang digunakan dalam penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini ialah observasi. Jadi partisipan untuk mengetahui penggunaan media belajar puzzle terhadap minat belajar di kelas 3 SD Negeri Tajur 2. Nah, instrumen penelitian observasi dilakukan dengan mengamati perilaku individu atau situasi yang diteliti. Terdapat 2 jenis observasi, yakni observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan ini mengharuskan peneliti menjadi bagian dari kelompok atau lingkungan yang diamati. Sekian pemaparan proposal dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.